mereka lakukan. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan adalah tentang keberlakuan hibah. Ini pun menurut saya memberikan sesuatu yang tidak jelas juga. Di sini disebutkan bahwa hibah atau hibah wasiat berlaku sejak hibah wasiat itu dibuat. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin mengatakan bahwa pengaturan semacam ini, hibah wasiat dilaporkan sejak dibuat, ini menjadi sesuatu yang aneh menurut saya dari sisi hukum. Saya memberikan ilustrasi semacam ini, misalnya pada hari ini, Senin 12 Februari, orang berwasiat tentang sebuah tanah kepada pihak lain. Didaftarkan, dibayar pajaknya. Ternyata si pemberi wasiat itu hidup 30 tahun lagi. Dia akan meninggal 30 tahun kemudian. Menurut saya pemerintah akan lebih banyak di sini. Tahun ini pajaknya 1 juta, tapi 30 tahun 50 juta. Dan itu satu, tidak memiliki kepastian. Yang kedua, kita tahu juga bahwa orang membuat hibah atau hibah wasiat tidak langsung berlaku pada saat itu. Banyak alasan, misalnya dalam praktek hari ini orang membuat wasiat, besok lusa dicabut. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Hari ini saya membuat wasiat, tanpa sepengetahuan orang lain, tanah yang hibah wasiatkan, saya jual. Hari ini saya membuat wasiat, tanah ini saya jaminkan, saya tidak bisa bayar, disita, itu pun habis. Jadi di sini tidak ada kepastian dan tidak ada keadilan sama sekali bahwa jika hibah wasiat itu ditetapkan sejak tanggal dibuat dari tanggalnya akta wasiat untuk wasiat dan hibah wasiat. Jadi sebenarnya harus dilakukan bahwa hibah atau hibah wasiat tetap adalah ketika ada yang meninggal dunia, wasiat terbuka, didaftarkan. Biasanya akan dicek apakah hartanya ada atau tidak ada. Kalau hartanya ada, silahkan ditindaklanjuti. Tapi kalau hartanya tidak ada, padahal pajak sudah dibayar, menjadi kosong. Atau dalam praktek sering juga ditemukan semacam ini, tapi tidak dituliskan di sini. Dalam hukum Indonesia, orang boleh menolak wasiat. Saya misalnya berwasiat, harta saya 10 miliar. Saya wasiatkan ke anak saya. Ternyata hutang saya 25 miliar. Anak saya boleh menolak. Buat apa saya terima wasiat 10 miliar? Hutang bapaknya 25 miliar. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Jadi saya katakan sekali lagi, tetap kita harus kembalikan bahwa bukan pada saat tanggal dibuat, tapi sejak terdaftar dan dibuka wasiat itu ada. Artinya apa? Ini makna-makna semacam ini harus ada, saya katakan, konformitas di seluruh Indonesia. Karena saya katakan tadi, mohon maaf, perda-perda yang akan lahir dari dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini dan PP 35 ini di 36, bukan 36 karena ada di kota kabupaten, akan menjadi tidak sama gitu. Akan menjadi tidak sama kan. Kalau misalnya di undang-undangnya tidak dilakukan perubahan sehingga ke tingkat bawahnya pun akan melakukan perubahan.